Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat acara gambar menggambar di televisi Republik Indonesia, dan berdasarkan informasi dari teman saya yang bernama Bayu, saya pun minta izin kepada emak dan bapak untuk belajar menggambar dengan guru saya yang bernama Pak Nugroho. Dari ilmu menggambar yang saya dapatkan dari Pak Nugroho, saya mencoba untuk memulai menggambar apa saja yang ada di sekitar saya, dan ilmu menggambar ini merupakan cikal bakal dari profesi saya saat ini, yaitu interior designer. Berikutnya, di dalam episode belajar main gitar, saya belajar bermain gitar dari kakak saya. Bermula dari melihat teman-teman kakak saya yang sering berkumpul di rumah saya, di mana kegiatan mereka adalah sering bermain gitar. Saya penasaran, ingin bisa bermain gitar seperti mereka. Setelah belajar dan berlatih terus dengan kakak saya, akhirnya saya bisa bermain gitar dengan lagu yang sangat sederhana. Sampai akhirnya, saya beserta kedua kakak saya dapat naik ke panggung untuk unjuk gigi di hadapan orang banyak, yaitu di acara Halal Bihalal. Untuk di episode Tangan Patah, saya ingin mengatakan bahwa naluri seorang ibu akan berbicara pada saat dalam keadaan darurat. Ketika saya bermain kasti, tanpa sengaja saya tersandung dan jatuh, dan berakibat tulang tangan saya menjadi patah. Pada saat kejadian, emak dan bapak sedang tidak ada di Jakarta, dan percaya atau tidak, di situ terjadi kontak batin antara saya dan emak pun bilang ke bapak bahwa emak ingin sekali kembali lagi ke Jakarta. Benar sekali, begitu emak dan bapak sampai Jakarta, emak kaget dengan melihat saya sedang sakit, dan kami saling berpelukan. Sepulang sekolah, saya melihat di ruang tamu ada sebuah majalah luar negeri, namanya majalah Times, dan saya masih ingat betul gambar sampul depannya adalah foto Raja Faisal dari Arab Saudi. Saya memperhatikan foto itu secara detail, betapa foto itu sangat bagus, dan nurani saya mulai mengatakan bahwa kamu pasti bisa untuk membuatnya. Saya ambil majalah itu, dan memulai untuk membuat garis-garis sesuai ilmu yang saya dapatkan di les menggambar. Sebutannya adalah proporsional, maksudnya dimulai dengan membuat kerangka, untuk kemudian dilanjutkan dengan membuat tarikan garis dasar, untuk membentuk sebuah wajah manusia. Tentunya lewat skala, artinya supaya wajah manusia terlihat proporsional harus menggunakan teknik skala, dengan cara menggunakan ujung pena atau pensil agar garis panjang dan lebarnya sesuai dengan aslinya. Pelan-pelan tapi pasti, perlu ketelitian dan waktu, dan terkadang ada tarikan garis atau sket yang salah hingga harus dihapus dan diulang kembali. Menarik sekali, saya suka melakukan ini, seperti ada sebuah tantangan tersendiri. Saya begitu menikmati. Biasanya saya memulai gambar dengan membuat mata terlebih dahulu, satu persatu saya memperhatikan detailnya. Sampai seterusnya, dan akhirnya saya begitu kaget melihat hasilnya begitu menyerupai foto aslinya. Saya begitu bahagia, dan seperti tidak percaya melihat hasil karya saya yang pertama ini, dan saya masih ingat betul hasil karya saya tersebut saya lihat berulang-ulang bahkan sampai menjelang tidur pun saya melihat hasil karya saya tersebut. Anak saya yang pertama rupanya memiliki hobi yang sama juga dengan saya. Dalam usia yang relatif masih kecil, rupanya dia sudah bisa membuat sketch secara skalatis, dan proporsinya pun cukup baik. Anak saya pun saat ini memiliki profesi yang sama dengan saya, yaitu interior designer juga. Menggambar mempunyai nikmat tersendiri yang tidak bisa saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih kepada Allah telah memberikan sesuatu kepada saya. Alhamdulillah.
Waktu terus berjalan, dan saya pun telah membuat beberapa gambar lagi dari foto sampul majalah Times tersebut. Karena biasanya majalah tersebut membuat sampul depannya dengan tokoh dunia. Misalnya seperti Presiden Richard Nixon, Nehru, Soekarno, Hatta, dan masih banyak lagi. Hasil karya saya dari sejumlah tokoh-tokoh tersebut, ternyata sudah cukup banyak dan saya susun di atas meja saya. Tanpa sepengetahuan saya, ternyata Bapak memperhatikan aktivitas saya dalam menggambar ini, dan kemudian secara diam-diam beliau membelikan saya sebuah pensil khusus untuk menggambar. Saat itu begitu bahagianya saya menerima hadiah dari Bapak. Saat ini pensil tersebut dikenal dengan sebutan HB, ada HB1 sampai dengan HB4. Ada satu hal lagi yang membuat saya bahagia sekali atau sangat terharu, yaitu Bapak telah membuat media baru di dalam kamar saya, yaitu Bapak membuat triplek dengan ukuran 120 x 240 cm dan ditempel di dinding kamar. Hasil karya saya tersebut disusun dan ditempel secara teratur di papan triplek tersebut, dan diberi nama di bawah nama gambar saya sesuai dengan nama tokoh-tokohnya. Saya mengetahui hal ini setelah saya pulang dari sekolah, dan begitu masuk ke kamar tidur, saya terdiam melihat seperti ada yang aneh di ruang tidur saya. Saya sempat meneteskan air mata melihat ini. Ingin rasanya saya segera memeluk Bapak, tapi saat itu Bapak entah lagi kemana saya tidak menemukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak, begitu besarnya perhatian terhadap anakmu ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagai umat Islam, saya beserta keluarga pun melaksanakan kewajiban untuk berpuasa sebulan penuh. Demikian juga dengan tradisi di dalam keluarga besar emak. Setiap bulan Ramadan datang, semua anak-anaknya wajib untuk datang dan nginep di rumah nenek di kota Purwakarta. Bukan hanya dari keluarga emak saja yang hadir, tetapi anak dari keluarga kakak dan adik dari emak pun juga wajib untuk nginep di rumah nenek, atau biasa disebut sebagai sepupu-sepupu saya. Sehari setelah masuk di bulan Ramadan, saya pun pergi dengan diantar oleh bapak dan emak menuju ke kota Purwakarta. Dan bapak dan emak hanya sehari nginep di Purwakarta, untuk kemudian kembali ke Jakarta. Kegiatan ini memang sudah menjadi tradisi di keluarga nenek saya. Saya tahu, maksud dari nenek untuk mengumpulkan cucunya di rumah nenek, salah satunya adalah untuk mempererat hubungan antar kerabat. Kegiatan saya di sana adalah mengaji sehabis subuh dan menjelang buka puasa. Selain itu, saya dan sepupu saya pun berkegiatan yang lainnya, seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel dan mengecat dinding bilik rumah nenek. Kemudian menimba air dari sumur, untuk kebutuhan mandi dan memasak. Jangan pernah berpikir, bahwa bak mandi zaman dulu itu sama dengan bak mandi zaman sekarang. Zaman dulu, bak mandinya sangat besar dan panjang, jadi bisa dibayangkan, waktu mengisi bak mandi tersebut akan memakan waktu berapa lama. Kami mengisinya secara bergantian, dan hal ini biasanya kami lakukan di sore hari. Mengaji, dan mengaji, itu kegiatan yang rutin kami lakukan. Nenek kami sangat disiplin dalam mengajarkan agama di keluarga kami. Berat memang kami melakukannya, akan tetapi karena saya tidak sendiri, jadi saya melakukannya dengan senang hati. Ada hal yang saya masih ingat, adalah pada saat akan berbuka puasa. Saya sudah membayangkan kudapan yang akan kami makan nantinya.
Nama kudapannya adalah pancake. Pancake buatan nenek begitu enak, dengan diberi larutan gula di atasnya. Pancake tersebut sangat manis dan sangat lezat. Kudapan yang lainnya yang saya ingat juga adalah putu mayang. Kudapan-kudapan ini dibuat sendiri oleh nenek saya, karena nenek memang pandai memasak. Dan itu menurun ke putrinya yang tidak lain adalah emak saya. Di kampung nenek saya, menandakan bahwa waktu berbuka sudah masuk, adalah dengan adanya bunyi beduk yang sangat besar. Kebetulan rumah nenek memang berdekatan dengan masjid. Sehabis buka puasa, setelah sholat maghrib berjamaah, dan sebelum sholat isya berjamaah, kembali kami dikumpulkan di ruang tengah oleh nenek kami. Dengan diterangi oleh lilin, dan lampu semprong serta diiringi oleh suara jangkrik-jangkrik, suasananya sangat syahdu sekali. Karena di rumah nenek, pada masa itu memang belum masuk aliran listrik, jadi suasananya benar-benar pedesaan sekali. Nenek kami duduk di depan, dan mulai bercerita perihal agama. Kami sebagai cucu-cucunya mendengar dengan tertib. Saya masih ingat betul, nenek saya menceritakan hal-hal yang baik, dengan cara yang sangat-sangat mudah untuk difahami, sehingga kami pun dapat mencerna dengan baik apa yang dikatakan oleh nenek kami. Kami pun sebagai cucunya, juga dibolehkan untuk bertanya, sehingga kami pun dapat berkomunikasi dua arah dengan nenek kami. Kami memanggil nenek kami dengan Nenek Hindun. Engkau adalah nenek kami yang sangat luar biasa dalam mendidik anak-anaknya dan cucu-cucunya. Setelah sholat isya berjamaah, kami pun makan malam bersama. Dengan menu yang sederhana, kami pun lahap makan malam ini. Kami terbiasa, pada saat makan, kami pun dilarang untuk saling berbicara. Saya pun benar-benar merasakan seperti tinggal di pesantren. Karena semua hal dilakukan secara disiplin. Mungkin karena keluarga nenek, memang mempunyai sebuah pesantren di Pleret, Purwakarta. Jadi semuanya terbiasa dengan disiplin. Dari mulai bangun pagi, sampai dengan pergi ke peraduan untuk tidur malam. Suatu hari, di minggu ketiga di bulan Ramadan, entah mengapa saya merasa kangen sekali dengan emak dan bapak. Terlebih dengan wajah emak, begitu kangennya saya dengan emak. Setiap bangun tidur, maupun akan tidur malam saya selalu ingat dengan emak. Sama halnya dengan sepupu saya, mereka pun memiliki hal yang sama dengan saya. Rupanya nenek kami menyadari akan hal ini, dan pada malam-malam berikutnya, nenek kami pun berceramah mengenai orang tua. Dikatakan, bahwa kita sebagai anak-anaknya, wajib untuk selalu berdoa untuk orang tua kami. Berdoa untuk keselamatan dan kesehatan mereka. Berdoa agar mereka diberikan keberkahan. Kami pun bangkit kembali, dan tanpa sepengetahuan nenek kami, di balik jendela kamar tidur kami, saya pun terkadang melihat ke arah jalan besar, berharap kiranya bapak dan emak bisa datang pada saat itu. Kangen yang sudah sangat tak tertahankan. Saya pun kembali melakukan rutinitas seperti di hari-hari sebelumnya, yaitu bersih-bersih, mengepel dan mengaji. Saat yang ditunggu pun datang, besok akan masuk Hari Raya Idul Fitri. Pagi-pagi sekali kami sudah siap untuk sholat Idul Fitri. Dengan berpakaian seadanya, kami pun berangkat ke sebuah lapangan yang tidak terlalu besar. Setelah sholat Idul Fitri, betapa senangnya hati kami saling bersalaman, berpelukan, meminta maaf. Kami pun langsung menghadap ke nenek kami dengan tertib dan memohon maaf atas segala kesalahan kami. Betapa terharunya suasana pagi itu. Saya tidak tahan melihat nenek, ingin rasanya saya menangis. Karena saya lihat air matanya mulai membasahi di pelupuk matanya. Karena nenek kami merasa akan ditinggalkan kembali oleh cucu-cucunya.
Untuk sejenak, saya bisa melupakan rasa kangen saya dengan emak dan bapak. Setelah meminta maaf ke nenek, kembali saya teringat dengan emak dan bapak. Saya menunggu di halaman depan rumah nenek, berharap bapak dan emak segera datang untuk menjemput saya. Dan benar saja, bapak dan emak akhirnya datang, dengan menaiki sebuah mobil Nissan Patrol kebanggaan bapak. Dan saya ingat betul, warna Nissan Patrolnya adalah abu-abu tua. Saya berlari menjemput kehadiran bapak dan emak pun kembali memeluk saya dengan penuh haru. Betapa bahagianya saya, bisa bertemu dengan bapak dan emak kembali. Nenek melihat hal ini dari kejauhan, dari wajahnya saya melihat keharuan juga. Terima kasih kepada nenek saya, Hindun Sutakarya, yang telah memberikan ilmu agamanya kepada saya. Beliau telah memberikan pengalaman hidupnya kepada kami sebagai cucunya. Beliau telah memberikan hal-hal mengenai ilmu agama. Hari itu adalah hari Jumat malam. Dan ketika kami sedang menonton salah satu acara di televisi Republik Indonesia, semua mata tertuju ke televisi. Karena acara tersebut sangat menarik perhatian kami, kontennya mengenai pemandangan pantai. Demikian pula dengan Bapak yang memang hobinya traveling, kemudian mengajak kami sebagai anak-anaknya, untuk pergi ke pantai juga. Kami, anak-anaknya langsung menyambut rencana Bapak tersebut dengan riang gembira. Dan kami sepakat perginya di hari Minggu besok. Ternyata, Bapak mengangguk pertanda bahwa Bapak menyetujui. Sabtu pagi, emak pun mengajak saya untuk pergi ke Pasar Majestic. Emak memang terbiasa, kalau mau pergi tamasya, biasanya emak langsung membuat makanan untuk bekal, untuk dimakan selama perjalanan, maupun makanan untuk bekal makan siang. Setelah emak membeli bahan makanan di Pasar Majestic, beliau langsung pergi ke dapur, untuk mengolah bahan-bahan tersebut. Makanan yang dibuat biasanya adalah buras. Buras adalah sejenis makanan yang mirip dengan lontong. Di keluarga kami, makanan yang dibungkus dengan daun pisang ini, adalah makanan yang paling favorit. Dan hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Sejak pagi, kami sudah siap untuk berangkat, karena pantai yang kami tuju berada di kota Merak. Dan memerlukan waktu sekitar 2,5 jam dari Jakarta, maka kami berangkat pagi-pagi sekali. Kami pergi dengan menaiki kendaraan kebanggaan Bapak, yaitu naik mobil Nissan Patrol. Selama perjalanan, sambil menikmati makanan yang dibuat oleh emak, kami pun menikmati pemandangan. Zaman dulu memang belum ada jalan tol, jadi pemandangannya masih segar sekali. Di kanan dan kiri masih banyak pepohonan yang rindang. Dari kejauhan, kami sudah melihat air laut yang berwarna biru. Pertanda bahwa sebentar lagi kami akan tiba di pantai. Sepoi-sepoi udara pantai semakin terasa, dan sederetan pohon kelapa pun ikut menyambut kedatangan kami. Sesampainya di pantai, kami pun langsung mencari tempat yang enak untuk bersantai di pinggir pantai. Kami pun segera menurunkan barang-barang dan langsung menggelar tikar. Tak tahan, ingin rasanya kami langsung main air di laut. Namun, emak mengatakan isi perut dahulu sebelum kalian main di air. Takutnya kalau perut tidak diisi, nantinya perut akan kram. Zaman dulu, pantai ini sangat indah. Saya selalu berkata, betapa luar biasa ciptaan Allah ini. Pantainya masih bersih sekali, tidak ada sampah sedikit pun. Tapi sekarang, keindahan pantai ini sudah tercemar, dengan adanya beberapa pabrik. Karena di Merak, saat ini sudah menjadi daerah industri.
Saya bersemangat sekali dengan petualangan hari itu. Saya sudah merencanakan segala hal yang ingin dilakukan. Membangun istana pasir, berenang di laut, dan mencari kerang. Saya menggali pasir dengan sekopnya, sementara Bapak sibuk dengan kameranya. Setelah puas dengan istana pasirnya, saya pun bersiap untuk berenang. Saya melompat-lompat di atas ombak kecil sambil berteriak kegirangan. Saya merasa bebas di dalam air laut yang segar. Saya berjalan-jalan sambil memeriksa setiap sudut pantai yang berpasir. Akhirnya, saya menemukan kerang-kerang yang indah dan berwarna-warni. Saya sangat senang bisa membawa pulang kenang-kenangan dari petualangan ini. Kakak saya pun mengangkat saya dan ditaruh di pundaknya, untuk kemudian dibawa ke tengah laut. Saya ketakutan. Akan tetapi karena kakak saya sangat menjaga saya, maka hati ini menjadi tenang. Emak dan Bapak melihat kegiatan kami di laut dari kejauhan. Mungkin mereka merasa bangga dengan karakter anak-anaknya yang sangat akrab. Kami pun saling bercanda, bercengkrama dan lain sebagainya. Sesekali Bapak mengambil foto ketika kami berada di atas karang. Luar biasa sekali Bapakku ini, pandai dalam mengambil momennya. Tak habis-habisnya kami bermain air di laut. Cuaca pada masa itu memang belum terlalu panas, sehingga kami semua tidak merasa kepanasan. Selepas makan siang, dan pada saat matahari mulai terbenam, sudah waktunya kami untuk kembali ke Jakarta. Kami merasa puas sekali, dapat bermain air seharian di hari yang menyenangkan ini. Benar-benar hari yang menyenangkan sekali. Rasanya berat sekali hati kami untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan sebelum kami naik ke dalam mobil pun, kami masih memperhatikan ombak-ombak tersebut. Bapak dan Emak tersenyum. Dan Bapak mengatakan, bahwa kalau diizinkan oleh Allah, lain waktu kita akan ke sini lagi. Kami pun berkemas dan kembali pulang, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan kenangan yang tak terlupakan. Dan di dalam mobil pun, kami semua tertidur karena sudah kelelahan setelah bermain seharian di pantai yang indah itu. Terima kasih Bapak dan Emak. Terima kasih banyak atas semuanya. Engkau telah membuat kenangan yang begitu indah. Terima kasih, engkau telah berkorban waktu dan materi, demi membahagiakan kami sebagai anak-anaknya.